Kembali di Market Review, sebelum saya lanjutkan perbincangan, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai evaluasi pelaksanaan pelatihan bagi peserta program Kartu Prakerja. Di antaranya adalah paket pelatihan terdiri dari beberapa jenis atau kelas pelatihan yang diselenggarakan satu atau beberapa lembaga pelatihan di masing-masing platform. Kemudian tidak ada mekanisme yang memastikan peserta menuntaskan seluruh jenis atau kelas pelatihan dalam paket setelah memperoleh insentif tunai. Kemudian evaluasi ketiga adalah tidak ada laporan soal penilaian peserta pelatihan atas infrastruktur, sarana, prasarana, dan program. Kemudian manajemen pelaksana tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk mengevaluasi satu atau beberapa jenis atau kelas pelatihan yang ada dalam masing-masing paket. Ini kami kompilasi datanya dari tim manajemen pelaksana Kartu Prakerja. Dan berikutnya adalah data mengenai 5 pelatihan yang paling banyak dibeli peserta Kartu Prakerja. Setidaknya ini yang kami capture begitu di Kartu Prakerja gelombang 1. Kami kompilasi datanya dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Yang paling banyak nampaknya adalah paket pelatihan ojek online. Paket yang dibeli sebanyak 15.735 paket. Setelahnya ada pelatihan bahasa Inggris 14.048 paket, pilihan kerja sampingan di masa pandemi 13.799 paket, kemudian ada pengembangan UMKM 11.371 paket, dan trik buka usaha untuk pemula saat pandemi 9.047 paket. Saya kembali berbincang bersama Bu Nining Elitos, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI. Bu Nining, tadi Anda memberikan beberapa evaluasi dan juga temuan-temuan terkait dengan pelaksanaan Kartu Prakerja gelombang 1 sampai dengan gelombang 3. Kalau dilihat dari program-programnya yang ditawarkan, menurut Anda ini berdaya guna tinggikah? Atau sebetulnya menurut Anda ada program-program pelatihan yang sebaiknya diberikan dan ini nampaknya akan lebih efektif dirasakan oleh teman-teman pekerja yang terdampak COVID-19 dan akhirnya harus di-PHK? Iya, kemarin adalah sebenarnya Kartu Prakerja ini saya kan sejak awal mengatakan bahwa program ini adalah untuk insentif pelatihan para pekerja yang belum bekerja, kan kayak gitu awalnya. Terus kemudian dalam situasi krisis kesehatan dengan COVID-19, kemudian pemerintah memperluas tentang persoalan bagaimana para pekerja yang dirumahkan, yang di PHK, korban PHK, kayak gitu kan gitu. Sehingga waktu itu adalah sampai saat ini dibutuhkan adalah bagaimana akses untuk mempertahankan para kaum buruh ini bisa bertahan untuk persoalan kehidupannya. Sehingga pemerintah menyampaikan bahwa kita memberikan insentif ini untuk para korban. Nah, kalau kita bicara tentang situasi seperti ini, artinya yang dibutuhkan rakyat adalah bukan persoalan insentif pelatihan, tapi bagaimana konsumsi persoalan pangan gitu ya, untuk bagaimana mempertahankan paling tidak adalah para pekerja ini bisa bertahan kayak gitu. Itu yang kemudian waktu itu disampaikan oleh pemerintah. Tapi dalam prakteknya ini juga karena ini melalui aksesnya internet online gitu ya, kita berusaha bagaimana para pekerja ini untuk para korban-korban ini untuk mengakses gitu loh. Nah, ketika untuk diakses ini memang sangat sulit, tidak mudah dan tidak bisa masuk dalam untuk pendaftaran menjadi. Artinya sulit diakses itu mungkin sistemnya ada crash atau terlalu banyak orang yang mengakses sehingga kemudian teman-teman ataupun di KASBI begitu mendapatkan laporan bahwa sangat sulit untuk mengakses, atau seperti apa temuannya? Atau misalnya dari bentuknya tidak user friendly atau seperti apa, Bu Nining? Ya, ketika diakses dalam arti ketika dibuka melalui online gitu ya, memang itu kaum buruh tidak bisa terdaftar dan tidak bisa diterima di sana gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi problem. Nah, waktu itu kita sampaikan kepada beberapa individu pejabat kementerian, kenapa ini ya bisa nggak misalkan sistemnya offline gitu? Apa reaksinya waktu itu, Bu Nining? Nah, tapi waktu itu
pemerintah bilang karena ini sebuah sistem, jadi kita tidak bisa sistem offline dan memang itu harus online gitu ya. Nah, bagaimana mungkin gitu ya, orang sudah mencoba berkali-kali gitu, bahkan setiap hari mengupayakan untuk mengakses itu tidak bisa terbuka gitu, tidak bisa membuka gitu kan. Itu yang menjadi problem keluhan para kita pada saat itu. Kedua adalah bagaimana kita mau tahu persis gitu ya, apakah betul mereka mendapatkan tentang persoalan pelatihan dan sejauh mana manfaat dari pelatihan itu butuh juga diakses kan gitu. Nah terus kemudian adalah di dalam situasi pandemik seperti ini, orang lagi butuh persoalan pekerjaan. Orang sedang dalam posisi bekerja di PHK, dirumahkan akibat sebuah kebijakan dari pemerintah yang kemudian upahnya bisa dinegosiasikan karena surat edaran kementerian, yang akhirnya ruang-ruang seperti ini dimanfaatkan bagi para pengusaha nakal yang kemudian mem-PHK para pekerjanya, tidak apalagi yang sistem kerjanya kontrak, alidaya, outsourcing. Mereka tidak mendapatkan apa-apa gitu. Nah, kemudian mereka hari ini dirumahkan gitu ya, tidak mendapatkan upah, di PHK tidak mendapatkan haknya gitu. Nah terus kemudian pemerintah membuat jalan keluarnya adalah kartu prakerja gitu. Kartu prakerja itu kan modelnya insentif pelatihan. Nah orang yang sedang situasinya harus mengisi persoalan perutnya, tapi kemudian dibuka tentang perusahaan pelatihan. Bantuan kan langsung nyambung, tunai gitu dirasa lebih efektif ya menurut Anda, Bu Nining? Ya paling tidak adalah kalau memang orang yang sedang menjadi korban dalam situasi hari ini adalah orang yang dibutuhkan adalah bagaimana suplai konsumsi yang dibutuhkan untuk persoalan pangan sehari-hari. Berbeda kalau situasinya dalam situasi normal. Orang memang pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelatihan. Bu Nining, saya ingin mendapatkan gambaran dari laporan yang di-capture oleh Kasbi, sebetulnya prosentase lah ya dari teman-teman buruh yang tidak bisa mengakses untuk pendaftaran kartu prakerja itu berapa persen? Adakah yang kemudian prosentasenya berhasil, tapi ada kemudian yang tidak berhasil? Karena saya melihat sendiri dengan mata ya, mendampingi kawan-kawan gitu datang ke sekre, karena mereka kan ada yang memang tidak punya internet gitu ya, ada yang memang tidak punya HP gitu, datang ke sekretariatan dan kita tunggu dan kita suruh mereka bergantian untuk mendaftar, untuk membuka link. Itu juga nggak bisa terbuka gitu, nggak bisa membuka itu. Artinya saya melihatnya dari sekian banyak anggota Konfederasi Kasbi, hampir semua tidak bisa mengakses. Oke. Ada upaya tidak misalnya mengundang tim dari manajemen pelaksana kartu prakerja misalnya gitu datang ke kantor Kasbi untuk melihat proses pendaftaran yang memang terkendala, setelah itu baru disampaikan kepada tim manajemen pelaksana kartu prakerja untuk melakukan berbagai macam perbaikan agar program ini kemudian mudah diakses oleh teman-teman buruh? Ya, seharusnya kan melalui kritikan banyak dari sejak Maret ya, itu sebenarnya seharusnya itu bisa ditangkap oleh para yang sebagai pelaksana dari program tersebut sebenarnya. Tidak sulit sebenarnya, di kementerian itu terdaftar semua serikat buruh gitu ya, gitu. Berbagai macam organisasi serikat buruh, berbagai macam konfederasi Kasbi diundang, misalkan diminta masukan atau sarannya tentang kartu prakerja seperti apa kendalanya. Sampai hari ini kita tidak mendapatkan hal itu. Nah, kami melalui berbagai macam media, bahkan melalui personal individu para pejabat, kami sampaikan kendalanya, bahkan melalui by phone kita sampaikan bahwa bagaimana adakah solusi dari selain online gitu ya, harus offline. Dan gitu. sejauh ini belum ada solusinya ya? Sejauh ini belum ada, bahkan dijawab pada saat itu karena sebuah sistemnya harus online dan itu tidak mungkin bisa. Nah, setelah itu tidak ada tindak lanjut lagi ya? Tidak ada. Baik, gitu kan? Bu Nining, kita jeda sejenak, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami kembali.